Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 61. Johannes Tiro baru saja datang ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Sutan yang menyambutnya dengan hangat. "Salam sukses, Tuan Presiden." "Wah, tetaplah panggil saya Tuan Sutan saja, Tuan Joe." "Janggal rasanya," balas Sutan setelah mereka berpelukan sangat erat dan sangat hangat. Johannes Tiro tersenyum, senyum yang selalu disukai oleh Sutan. "Oke, maksud saya hanya untuk menghormati dan menghargai Tuan. Kan Tuan sekarang bukan Tuan Sutan 1 minggu yang lalu." "Coba Tuan lihat saya dengan teliti, apa betul statement Tuan itu?" Johannes Tiro coba memandang Sutan dari atas ke bawah dengan serius. Sutan juga serius berdiri tegak di hadapan Johannes Tiro. Meledak tawa mereka berdua dengan tertawa masing-masing. "Tuan betul, tak ada yang berubah sama sekali. Jadi, Tuan akan tetap memanggil saya Tuan Sutan?" Ya. Johannes Tiro mengangguk-angguk sambil kembali menyalami Sutan meski tanpa berpelukan. "Bahkan saya akan memanggil Tuan Sutan dalam acara resmi sekalipun. Tapi itu kalau saya sedang berani. Memang janggal terasa oleh saya ketika saya memanggil Tuan dengan sebutan Tuan Presiden." Silakan Tuan. Tuanlah satu-satunya sahabat saya yang saya perkenankan memanggil saya sesuai kenyamanan yang Tuan rasakan dalam forum resmi. Silakan." Dengan segala hormat dan senang hati mereka kembali berpelukan hangat. Setelah duduk berhadapan, Sutan membuka percakapan yang sangat rahasia dengan Johannes Tiro. "Tuan Joe yang baik, saya ingin bertukar pikiran dengan Tuan dulu sebelum hal ini saya bawa ke sidang kabinet." "Tentang apa Tuan Sutan?" "Saya telah perintahkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan mantan-mantan pejabatnya melacak tunggakan pajak dan yang lebih penting penggelapan pajak yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Luar biasa. Ditambah dengan simpanan wajib pajak kita yang diletakkan dananya di luar negeri karena menghindari pajak dari negerinya sendiri. Jumlahnya mencapai ribuan triliun." "Wow, begitu bejatnya kita." "Ya, terutama justru orang-orang kayanya. Menyedihkan." "Pengusaha-pengusaha besar maksud Tuan?" Sutan mengangguk, matanya menatap iba kepada Johannes Tiro. "Betul Tuan. Sayangnya, di dalam lumpur kebejatan itu terdapat 3 perusahaan yang berada dalam kepemilikan Tuan." "Astaga!" Johannes Tiro terbelalak. Wajahnya memerah menahan malu. Tersendat ia berkata, "Mohon maaf Tuan Sutan. Bolehkah saya ketahui perusahaan yang mana saja itu?" Sutan pun membeberkan nama ketiga perusahaan Johannes yang terdeteksi mengemplang pajak. 1 perusahaan properti, 1 perusahaan eksportir CPO, dan 1 perusahaan pengemburan minyak bumi. Meskipun ketiga perusahaan itu hanyalah sebagian kecil dari puluhan perusahaan yang dimiliki Johannes Tiro, fakta ini tetap membuat Johannes Tiro merasa bergelimang dosa di hadapan Tuan Sutan. Sutan sendiri memahami 3 perusahaan Johannes Tiro yang mengemplang pajak itu pasti di luar pengetahuan Johannes Tiro, karena puluhan perusahaan lainnya membayar pajak dengan taat dan benar. Dan lebih meyakinkan lagi bahwa Johannes Tiro bukan pengemplang pajak, seluruh dana hasil ekspornya tidak ada yang pernah diparkir di luar negeri. Seluruhnya langsung dikirimkan ke Indonesia dan dimasukkan ke bank-bank nasional di Indonesia, terutama bank miliknya sendiri. "Baik, Tuan Sutan, Tuan tak usah gundah hati dengan menegur saya. Ada satu hal yang sampai kini belum saya ungkapkan kepada Tuan." "Tentang apa?" "Tentang motivasi utama saya untuk mendukung Tuan menjadi Presiden Republik Indonesia." "Mendukung? Tuan bukan saja mendukung, Tuan yang berinisiatif, Tuan yang mengerahkan pendukung, Tuan yang membiayai saya, Tuan yang menyediakan kantor sekretariat kampanye kita lengkap dengan peralatan dan bahkan ruang-ruang pertemuan. Bahkan Tuan aktif mengikuti hampir setiap rapat tim sukses dan juga mengatur skenario kampanye yang ternyata sangat sukses. Selama ini, semua hanya menjadi pertanyaan di dalam alam pikiran dan hati saya, tanpa jawab yang memuaskan. Saya hanya bisa terkagum-kagum menghadapi kenyataan bahwa Tuan begitu mencintai negeri ini, melebihi kecintaan saya sendiri terhadap negeri ini. Sekarang Tuan ingin mengutarakan motivasi utama Tuan?" "Ya." "Allahu Akbar. Dengan senang hati, saya akan mendengarkan." Johannes Tiro tercenung cukup lama, matanya menerawang jauh sekali, ke masa-masa abad yang silam. Perlahan air matanya mengenang di kedua pelupuk matanya. Sutan menunggu dengan sabar.
Terngiang kembali telinga Johannes sumpah moyangnya, Tio Buncheng, sebelum berpisah dengan sahabatnya Laksmana Cheng Ho yang akan kembali ke Cina daratan. Sementara, ia akan tetap tinggal di Palembang sampai situasi di Cina cukup kondusif bagi kepulangannya. Bunyi sumpah itu adalah, "Selamat berpisah, Sute Sanbao. Aku bersumpah akan kembali ke Cina, membangun Butong Pai dari runtuhannya, dan berdoa kepada Tian agar ada keturunanku yang mampu berperan dalam mendirikan suatu kerajaan yang adil dan makmur untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk keserakahan rajanya." Mendengar sumpah moyang yang diulang kembali oleh Johannes Tiro, Sultan tak mampu membendung air matanya. Sultan berdiri, mengangkat tubuh Johannes Tiro untuk ikut berdiri, dan Sultan memeluknya dengan sangat erat sambil keduanya banjir air mata. Terjawab sudah apa yang selama ini menghantui Sultan. Apa motivasi Johannes Tiro terhadap dirinya? Lama mereka berangkulan dan akhirnya mereka kembali duduk berhadapan dengan pikiran masing-masing. "Tuan Sultan, bagaimanapun saya tetap minta maaf kepada Tuan dan pemerintah. Justru teguran Tuan kepada saya membuat saya terharu, bukan tersinggung, karena hal itu semakin menambah keyakinan saya bahwa sumpah moyang saya telah saya laksanakan dengan sangat sempurna. Saya akan tegur dan berikan sanksi kepada pimpin perusahaan saya yang mengemplang pajak itu. Dan tentu saja saya akan bayar seluruh kekurangan pajak perusahaan yang dikelolanya, termasuk dendanya." Sultan kembali menatap kepada Johannes Tiro sambil tersenyum. "Tuan Jo, hal ini pasti di luar pengetahuan Tuan. Ini pasti perbuatan direktur-direktur profesional yang Tuan pekerjakan untuk mengelola perusahaan Tuan, yang ingin menunjukkan prestasi kerjanya kepada Tuan. Dengan karakter Tuan yang saya kenal, tidak mungkin Tuan melakukan perbuatan keji itu. Tetapi saya ingin bertemu dengan Tuan saat ini bukan semata-mata untuk hal kecil itu, tetapi ingin membicarakan langkah akan kami ambil dengan fakta-fakta yang kami, pemerintah, temui ini." "Maksud Tuan?" "Nanti saya akan jelaskan dan kita bahas bersama. Sebelum kita masuk ke topik utama, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Tuan." "Silakan Tuan, tanya apa saja. Selagi Tuan belum menjadi presiden pun, saya tak pernah menyembunyikan sekuku kelingking pun tentang diri saya. Apalagi sekarang." "Terima kasih Tuan. Saya percaya sepenuhnya pada kejujuran Tuan. Pertemanan kita sampai ke saat-saat seperti ini saya yakin adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kehendak Allah pastilah bukan untuk kemudaratan, tapi pasti untuk kemaslahatan. Karena kita berkecimpung di dalam kolam kebangsaan dan kenegaraan, maka kemaslahatan yang diberikan Allah tentunya untuk kemaslahatan bangsa dan negara." Johannes Tiro mengangguk-angguk tanda menyetujui perkataan Sultan. "Baiklah. Mohon maaf Tuan Jo, bila pertanyaan awal ini lebih kepada hal-hal yang bersifat pribadi." "Baik Tuan, tak usah sungkan. Bukankah sebagian kisah hidup dan biodata saya sudah Tuan ketahui?" sentil Johannes Tiro sambil tersenyum. Sultan tertawa agak jengah mendapat sindiran Johannes Tiro. "Betul sekali, terima kasih. Pertanyaan pertama, berapakah kekayaan Tuan miliki?" Johannes Tiro terdiam sejenak, berusaha mengingat keseluruhan asetnya termasuk banknya yang merupakan bank swasta kedua terbesar di Indonesia. "Kalau digabungkan seluruh aset perusahaan saya beserta simpanan uang dan harta dalam bentuk lain yang saya pikirkan tidak jauh dari 19 miliar dolar atau 275 triliun 500 miliar rupiah. "Wow," pikir Sultan. Jadi ucapan Johannes Tiro bahwa ia berbohong telah menyiapkan 10 triliun tempoh hari juga bohong. Tuan besar satu memang susah ditebak. Mungkin ia hanya merendah di hadapan komunitas pendukung Sultan yang dibentuknya sendiri. Berapakah jumlah putra-putri Tuan yang akan mewarisi kekayaan tersebut bila Tuan meninggalkan dunia ini? Johannes Tiro spontan menjawab, 2 orang. Satu putri yang ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tempoh hari saat kita merayakan kemenangan Tuan di kantor saya, memimpin kita menyanyikan lagu tersebut. Ingatkah Tuan? Sultan mencoba mengingat. Ya, gadis cantik yang maju dengan penuh percaya diri itu kan? Bisa saja Tuan Sultan. Kalah cantiklah bila dibandingkan dengan Andam. Cantik sesuai habitatnya masing-masing. Mereka tertawa senang karena pujian masing-masing itu memang bukan basa-basi. Diam sejenak. Oke, lalu yang satunya lagi? Laki-laki. Tapi sekarang ia bermukim di Cina. Ia bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan Xi Jinping. Wow, berarti kita punya modal bila berurusan dengan pemerintah Cina. Betul juga. Tapi saya tidak tahu ia bekerja di departemen apa dan sebagai apa. Maklum, ia sangat mandiri. Saya tawarkan untuk membantu saya bekerja di salah satu perusahaan saya agar ia mulai belajar mengenal dan memahami perusahaan-perusahaan yang suatu saat akan saya wariskan kepadanya. Ia menolak. Ia lebih memilih meneruskan program doktornya di Amerika dan bekerja sendiri di Cina. Wah,
Putra Tuan betul-betul laki-laki sejati yang enggan berada di bawah bayang-bayang kesuksesan ayahnya. Johannes Tiro tersenyum sumringah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi Sultan menangkap kesedihan yang mendalam di wajah sumringah Johannes Tiro. Pasti bukan karena ketakutan akan keberlangsungan perusahaan-perusahaannya. Karena Johannes Tiro punya profesional muda yang sangat dipercayanya, yaitu 2 orang anak muda, anak dari saudara angkatnya Ismail Tiro. 2 orang kemenakannya ini telah disekolahkan sekolah bisnis di Amerika. Ditambah anak gadisnya sendiri yang baru saja menyelesaikan sekolah bisnis pula di Harvard University. Jadi kesedihan tersebut pasti karena anak lakinya yang lebih memilih tinggal di Cina daripada di Indonesia. Sultan pura-pura tidak menangkap hal itu, atau tepatnya belum mau menyinggung hal itu karena ada hal lebih penting untuk negara. Kini, apa hubungannya dengan apa yang akan kita bahas? Sangka Johannes Tiro. Saya belum selesai, Tuan Jo. Johannes Tiro tertegun. Masih ada yang akan Tuan tanyakan? Ya, Tuan Jo. Silakan. Sultan terdiam sejenak seakan mengumpulkan keberaniannya. Apakah Tuan akan berkeinginan menambah bidang usaha lagi, misalnya ke bidang media TV seperti konglomerat lainnya? TV sudah tentu tidak, tapi untuk transportasi udara saya sedang mempersiapkannya. Apakah Tuan merasa belum cukup kaya dengan kekayaan yang sudah Tuan miliki? Johannes Tiro terperangah. Dengan agak jengah, Johannes Tiro menjawab, ya, sebenarnya kekayaan saya sudah lebih dari cukup, apalagi anak saya hanya 2 orang. Yang satu lebih senang tinggal di Cina dan entah kapan dia akan kembali ke Indonesia. Mungkin juga ia tak akan pernah tinggal dan menetap di Indonesia. Tetapi bukan kekayaan melimpah itulah letak kepuasan seorang pengusaha. Ada suatu dorongan alamiah yang selalu menghantui seorang pengusaha Hwakyu. Kesuksesan. Kesuksesan adalah sebuah mantra. Mantra yang mampu membius seorang pengusaha Hwakyu untuk hidup bergairah, berenergi, dan penuh pesona. Seorang pengusaha Hwakyu merasakan kesuksesan bagai seorang jenderal merasakan kemenangan dalam perang. Apakah ini sebagai pengewajahan tahan dari strategi perang Shushu yang kami gunakan, atau justru pengaruh dari Shushu itu sendiri? Karena kami, pengusaha-pengusaha Hwakyu adalah pengikut setia strategi ilmu perangnya. Entahlah, mungkin juga interaksi dari keduanya. Saya tidak mencoba untuk memahaminya lebih dalam, karena memahami strategi ilmu perang saja untuk diterapkan dalam perdagangan sudah merupakan kepuasan tersendiri. Ya, bagai kasus kriminal bagi seorang detektif atau roulette bagi penjudi, sama saja, intinya adalah candu bagi pecandunya. Diam sejenak, Sultan pun menyimak serius. Jadi, bila kami telah sukses pada suatu usaha kami, maka kami mulai mencari medan perang baru. Dulu kami mencari medan perang yang kira-kira cukup kami kuasai atau yang dekat-dekat dengan bisnis yang telah kami menangkan, agar lebih mudah meraih kesuksesan. Tetapi lama-kelamaan, apalagi bila kami menang perang secara mudah, kami mencari medan perang yang baru sama sekali, yang bahkan sebelumnya pikir pun tidak. Justru itu yang menarik sebagai sebuah tantangan. Bagai pecandu, mencoba candu yang berbeda, atau penjudi mencari bentuk judi baru yang keluar dari pakem, seperti roulette Rusia misalnya, yang filmnya pernah box office dulu. Begitulah usaha dalam perspektif pengusaha Hwakyu. Sultan terpesona. Dia tadinya berpikir bahwa kapitalisme dalam perspektif kaum Yahudi Freemason yang super serakah menguasai juga kaum Hwakyu di Tionghoa. Ternyata berbeda sama sekali, meski dampak sosial dan budaya yang nyaris sama. Sama-sama menciptakan kemiskinan struktural bagi kelompok lain dan sama-sama menciptakan budaya kezoliman bagi kelompoknya. Motivasi penggerak berbeda, dampak sama. Sultan terpesona. Terima kasih Tuan Jo. Sungguh pengetahuan yang baru sama sekali yang saya dengar barusan. Begitu kuatnya pengaruh ilmu perang Shushu pada kaum Hwakyu. Sehingga bila tidak ada ideologi penyimbangnya, maka dunia ini dikuasai oleh hukum rimba. Siapa kuat, siapa dapat. Tidak berbeda dengan sifat serakah yang menguasai kaum Yahudi Freemason. Yang bisa dipastikan adalah keduanya menimbulkan kemiskinan struktural dan kezoliman karakter. Mengerikan. Demikian komentar Sultan terhadap penjelasan Johannes Tiro barusan. Johannes Tiro terkejut dengan komentar yang di luar dugaannya, tepat menusuk ulu hatinya, membuatnya terperangah bercampur malu terhadap sahabat karibnya ini. Tetapi ia menghormati Sultan melebihi siapapun yang pernah dikenalnya. Maksud Tuan, kedua motivasi yang menumbuhkan kapitalisme dengan subur itu, tabiat serakah dan tabiat gila perang. Tanpa ada ideologi pengendali jelas dan gamblang telah mengembalikan dunia kita ke zaman batu, zaman prasejarah, casingnya saja yang berbeda. Di mana hukum dikesampingkan, hukum hanya dibuat sebagai alat pencitraan atau tepatnya basa-basi. Hukum seolah-olah
bukan sebagai landasan ideal mengatur hidup agar keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Siapa kuat, siapa menang. Pembuat hukum menciptakan hukum untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu harus ada ideologi pengendali yang berperan, yang selama ini kita kenal hanyalah agama. Meski belum tentu semua agama bisa menjadi ideologi pengendali. Bila agama tidak bisa berperan sebagai ideologi pengendali karena hampir di setiap pelosok dunia, kini agama dipisahkan dari aspek nyata kehidupan. Maka mutlak negara harus menggantikannya. Sungguh pengetahuan baru yang sama sekali baru yang didengar oleh Johannes Tiro. Mengapa Tuhan mengatakan kemiskinan struktural tercipta oleh kaum Yahudi Freemason dan kami kaum Hoakim? Ya, karena akibat karakter serakah dan gila perang yang melekat di dalam diri kaum Yahudi dan kaum Hoakim, aliran uang, harta, dan kekayaan hanya menuju satu arah, yaitu ke kalangan kaum pemenang. Manusia serakah adalah manusia yang tidak pernah mau berbagi kebahagiaan dan kesenangan dengan siapapun, kecuali dengan kalangannya sendiri, atau berbagi untuk mereka adalah sekedar kamuflase, atau berbagi pura-pura, tepatnya pura-pura berbagi. Seperti yang dilakukan para kapitalis melalui badan-badan sosial sejenis, Rotary ataupun Lions Club. Begitupun kaum gila perang seperti Tuhan akan selalu menganggap pengusaha lain sebagai lawan. Setiap pengusaha selain kalangan sendiri adalah musuh. Setiap pihak kalah perang harus tunduk pada pemenang. Setiap kenikmatan dan kebahagiaan hanya milik pemenang. Berbeda dengan kaum yang tidak menuhankan keserakahan dan perang. Kaum ini mau berbagi kebahagiaan dengan siapapun, dan dalam berusaha mereka tidak menganggap pengusaha lain sebagai lawan. Artinya, berusaha dan berdagang itu bukan perang, bukan menghadapi lawan yang harus dihancurkan. Tetapi berusaha dan berdagang itu untuk mencari kebahagiaan bersama. Mereka berbuat dan bertindak atas dasar kerjasama, bukan persaingan, apalagi perperangan. Bahkan konsumen maupun buruhnya mereka anggap sebagai sahabat yang harus turut merasakan hidup bahagia sebagaimana mereka berbahagia. Tidak seperti perbuatan kaum serakah dan gila perang yang menyebabkan aliran uang, harta, dan kekayaan hanya menuju satu arah, yaitu pada yang kuat. Dampak selanjutnya, ya, yang kuat bertambah kuat, itulah pencipta kemiskinan struktural. Apa Tuhan punya pendapat lain? Kalau persaingan itu dilakukan dengan fair, kenapa tidak? Fair menurut Tuhan? Ya. Sultan menggoyang-goyangkan telunjuk tangan kanannya tepat di hadapan wajah Johannes Tiro sambil tersenyum. Terbayang wajah seorang sahabatnya yang sudah almarhum, Agus Basuki. Di tahun 1986, sahabat ini memulai usaha menjadi agen penyalur pembalut wanita terkenal saat itu, Soft and Easy, untuk wilayah pemasaran Jakarta Timur. Terkenal karena pembalut merek ini iklannya terpampang mulai dari halaman harian-harian ternama saat itu, seperti Kompas, Sinar Harapan, dan Merdeka, serta majalah terkenal, Tempo dan Express. Terkenal karena iklannya juga diputar setiap jam di satu-satunya saluran TV saat itu, TVRI. Dan yang lebih membuatnya terkenal adalah Soft and Easy merupakan satu-satunya pembalut wanita yang tidak membuat masalah bila setelah dipakai dibuang ke toilet karena bahan dasarnya terbuat dari bahan yang bisa larut dalam air hanya dalam waktu 1-2 menit. Begitu optimisnya sahabat ini untuk berbisnis menjadi agen penyalur Soft and Easy wilayah Jakarta Timur, sehingga ia berani melakukan investasi pembelian 10 mobil box. Kalau tidak salah, mereknya Suzuki Carry. Apa yang terjadi? Selama 1 tahun, ia bekerja keras mengantarkan produk tersebut hampir ke semua toko di wilayah Jakarta Timur. Saat itu belum ada minimarket jenis Alfa maupun Indo. Pemasaran produk ini ternyata jeblok. Apapun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemasaran, tetap saja pada tahun berikutnya produk ini jeblok di pasaran. Padahal, apalagi yang kurang, semua dilakukan. Akhirnya sahabat ini mencoba melakukan survei secara diam-diam ke hampir semua toko yang dititipi produknya. Ternyata di toko-toko milik keturunan Tionghoa, produk titipannya tidak ditampilkan di display, tapi disembunyikan dari penglihatan pengunjung toko. Kalaupun ada, toko yang menampilkan cukup dengan hitungan jari tangan jumlah produk yang ditampilkan. Itu tentu saja dalam waktu cepat habis. Sementara puluhan bahkan ratusan produknya, tergantung besar kecilnya toko, disembunyikan di laci-laci bawah display. Praktis sebenarnya, produk tersebut tidak terpampang di pasar, sehingga wajar saja tidak terjual dan akhirnya dikembalikan kepada agen. Kenapa diperlakukan demikian? Karena pemilik pabrik dan perusahaan produk tersebut adalah pribumi, yaitu grup harian Merdeka dari Semarang. Sultan menceritakan pengalaman pribadinya ini kepada Johannes Tiro, dan Tiro tak berkutik, diam 1000 bahasa.
Johannes Siro mati kutu, ia terdiam, tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia mengakui kebenaran semua yang diceritakan Sultan dan juga pendapat Sultan. Dan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam pula, ia bersyukur telah memilih dan bahkan berjuang mendudukan Sultan sebagai penguasa atau Presiden Republik Indonesia. Bersediakah Tuan Jo mendukung setiap kebijaksanaan pemerintah di bawah kendali saya? Begitu saja pertanyaan muncul dari Sultan yang seperti tanpa dipikirkan. Terbata, Johannes Siro mengiyakan. Tentu saja bersedia apapun kebijaksanaan yang Tuhan keluarkan, saya dan segenap jajaran pendukung awal Tuhan pasti mendukung. Sultan pun tersenyum senang.